Banyak orang hari ini akan bangun dalam keadaan bangkrut. Apa yang harus dilakukan dengan ini? Tidak jelas. Nah, Secara keseluruhan, semuanya benar-benar hangus. Sial. Jujur saja, saya benar-benar berharap agar operasi militer khusus ini segera berakhir. Begitu banyak orang yang meninggal, begitu banyak pengusaha yang menderita. Mereka semua menderita. Sejak pagi tanggal 22 Juli, entah kenapa orang-orang Rusia di internet terus-menerus mengeluh dan menangis tentang kami. Bertanya-tanya apa salah kami. Drone-drone Ukraina pada malam tanggal 22 Juli kembali menyerang gudang Wildberries, marketplace terbesar di Rusia. Dan malam itu gudang-gudang terbakar di Krasnodar dan Nevinomisk. Ini adalah kelanjutan dari kampanye yang sama yang dimulai pada 18 Juli. Dan menurut perhitungan orang Rusia sendiri, sudah menyebabkan kerugian yang lebih besar dari anggaran tahunan. Anggaran dari 53 wilayah Rusia jika digabungkan. Di Krasnodar, Rospotrebnadzor setempat mengeluarkan rekomendasi kepada warga untuk lebih jarang keluar rumah dan memakai respirator. Karena asap dari gudang yang terbakar telah menyelimuti seluruh kota. Dan sudah jelas bahwa Ukraina telah memutuskan secara sistematis membakar semua gudang besar Wildberries setelah sebelumnya membakar semua kilang minyak besar. Hari ini dalam edisi ini kita akan membahas secara rinci kemana tepatnya drone Ukraina menyerang tadi malam. Berapa banyak gudang yang sudah terbakar dan berapa banyak lagi yang akan terbakar di masa depan? Berapa angka kerugiannya? Bagaimana orang-orang Rusia dan para penjual yang kehilangan barang dagangan mereka meratap? Dan yang terpenting, apa strateginya? Mengapa angkatan bersenjata Ukraina secara sistematis membakar logistik dan gudang musuh? Nah, di sini kita tidak akan berspekulasi, tapi menggunakan penilaian para ekonom termasuk dari Rusia serta pernyataan dari otoritas Ukraina. Dan di akhir episode ini, saya akan menyampaikan dua berita lagi yang membuat rakyat Ukraina bangga, sementara rakyat Rusia panik. Singkatnya, F-16 Ukraina untuk pertama kalinya berhasil menghancurkan jet tempur Rusia yang canggih dalam pertempuran langsung. Sementara itu, Vladimir Putin tampaknya ketakutan sampai ngompol, segera mengumumkan bahwa Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina yang baru, Dropatov, masuk daftar pencarian orang. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik-topik ini bersama. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon kepada Anda, silakan berlangganan saluran YouTube ini. Kami sedang menuju angka 300.000 pelanggan, jadi saya akan sangat berterima kasih secara pribadi atas langganan Anda. Sialan. Ya, ayo kita pindah ke dekat gedung. Jangan berdiri di sini. Selamat datang Kalovo, Shaiba, Holmes. Di saluran kami. Saya tidak mengerti, mereka mengambil mobil mereka dan pergi. Iya, dengan mobil yang utuh sepenuhnya, benar. Ya, benar. Jadi, di seluruh Rusia, gudang-gudang terbesar jaringan Wildberries terus terbakar. Dan sudah jelas bahwa Vladimir Putin sama sekali tidak memiliki perlindungan dari drone-drone Ukraina dan tidak akan memilikinya. Dan rakyat Rusia hanya bisa berharap pada belas kasihan orang Ukraina. Semuanya dimulai pada 18 Juli. Saat itu, drone kami menyerang dua pusat logistik Wildberries di Elektrostal dekat Moskow dan di kota Kotovsk, wilayah Tambov. Hasilnya, gudang-gudang itu hangus terbakar habis.
Dan hanya luas gudang di Elektrostal saja mencapai 250.000 meter persegi. Secara total di wilayah Moskow dan wilayah Tambov pada malam itu sekitar 350.000 meter persegi terbakar. Untuk memberikan gambaran, itu setara dengan sekitar 50 lapangan sepak bola yang berubah menjadi abu. Sebagai contoh, kebakaran di Elektrostal baru bisa dipadamkan oleh pemadam kebakaran Rusia setelah 3 hari. Menurut data dari pihak Rusia, 1 orang tewas di Elektrostal, dan lebih banyak lagi yang terluka. Di Kotovsk, giliran malam terkena dampaknya, 7 orang tewas dan 24 lainnya terluka. Kerugian hanya dari 2 objek ini diperkirakan mencapai 2,5 miliar dolar. Dan pada malam 22 Juli terjadi gelombang serangan baru dan lagi-lagi mengenai gudang Walperis. Kompleks logistik Walberis di Krasnodar dan Nevinomisk, Krai Stavropol terkena serangan. Serangan terhadap kedua gudang tersebut diumumkan langsung oleh kepala perusahaan Tatiana Kim. Evakuasi dilakukan di kedua lokasi, namun tetap ada korban luka. Menurut data dari Gubernur Stavropol, Vladimir Vladimirov, di Nevinomisk ada 5 orang yang terluka, dan secara total di 2 gudang tersebut ada 13 orang yang terluka. Secara umum, saran saya kepada warga Rusia adalah segera berhenti bekerja di gudang Walberis secepat mungkin. Karena serangan-serangan ini bukan serangan tunggal dan angkatan bersenjata Ukraina akan membakar habis semua gudang besar, jadi jangan ragu sedikit pun. Setelah Putin bahkan tidak mampu melindungi kilang minyak, percayalah membakar gudang Walberis akan jauh lebih mudah. Jadi larilah, bersembunyilah sebelum terlambat. Karena kalian pasti akan terbakar di sana bersama barang-barangnya. Lihatlah geografisnya. Wilayah Moskow, wilayah Tambov, Krai Krasnodar, Stavropol, drone-drone Ukraina menyerang logistik musuh dari pusat Rusia hingga ke selatan paling ujung. Dan itu belum termasuk yang lainnya. Saya ingatkan, dalam beberapa hari terakhir ada depo minyak yang terbakar di Podolsk, pusat logistik gerbang selatan di Domodedovo, kawasan industri di dekat Lipets, stasiun kereta di wilayah Rostov, dan lain-lain. Artinya, operasi angkatan bersenjata Ukraina berlangsung di berbagai lini secara luas. Namun di balik rekaman indah tentang orang Rusia yang mengeluh dan gudang-gudang yang terbakar, ada hal yang paling menyenangkan, yaitu kerugian. Karena angkanya begitu besar, sampai-sampai para ekonom Rusia pun sampai geleng-geleng kepala. Dan inilah penilaian utama yang sudah saya sebutkan kemarin dan baru hari ini muncul di media Rusia. Kerugian akibat kebakaran di gudang Walberis melebihi anggaran tahunan 53 wilayah Rusia. 53 wilayah Rusia menerima anggaran tahunan yang lebih kecil daripada yang hangus terbakar hanya dalam 1 malam. Artinya, satu serangan terhadap logistik membakar lebih banyak daripada anggaran tahunan masing-masing dari 50 wilayah di Federasi Rusia. Jadi, harian Rusia Vedomosti mewawancarai para ahli. Nilai gudang yang terbakar sendiri melebihi 20 miliar rubel. Itu hanya dari bangunannya saja. Namun, dengan memperhitungkan peralatan dan barang dagangan, total kerugian bisa mencapai 50 miliar rubel. Saya tekankan, itu belum termasuk gudang-gudang yang terbakar tadi malam dan malam sebelumnya. Ini hanya mencakup gudang-gudang di Elektrostal dan di wilayah Tambov yang diserang pada malam pertama, 18 Juli. Angka 50 miliar rubel itu adalah kerugian hanya untuk perusahaan Wildberries. Tapi yang paling menarik adalah kerugian para penjual. Para penjual itu yang menyimpan barang mereka di gudang-gudang itu. Artinya, kerugian orang Rusia biasa. Saya sudah tidak bisa menahan air mata lagi. Baru saja 20 menit yang lalu, gudang Krasnodar terkena serangan. Gudang Krasnodar sekarang terbakar. Bayangkan saja, di sana ada begitu banyak barang kita. Saya sudah sial. Saya sudah ingin agar ini segera berakhir. Begitu banyak orang yang meninggal di sana. Begitu banyak pengusaha yang menderita. Sekarang kita harus ini bulan ke-7, ke-6, laporan pajak setengah tahun harus diserahkan. Saya sudah tidak tahu lagi. Saya mengerti kan? Saya sudah seperti ini. Saya sudah tidak tahu harus berkata apa. Tapi sekarang gudang Nevonomisk juga terbakar. Itu dekat dengan Krasnodar. Itu gudang ketiga. Ternyata tadi malam ada serangan ke seluruh Krasnodar dan juga ke Nevonomisk.
Saya kaget. Menurut perkiraan, kerugian ini bisa melebihi 170 miliar rubel. Dan sekarang, perhatikan baik-baik. Keuntungan tahunan seluruh grup, seluruh perusahaan Wildberries tahun lalu adalah 175 miliar rubel. Artinya, jika secara hipotetis, perusahaan ingin secara jujur mengganti kerugian barang yang hangus kepada para penjual, mereka harus mengeluarkan jumlah yang sebanding dengan seluruh keuntungan tahunan. Seperti yang kalian tahu, perusahaan Wildberries dengan terang-terangan menolak untuk mengganti kerugian apapun kepada orang-orang Rusia yang tidak terurus dan liar ini. Orang-orang Rusia itu langsung diabaikan dan diberitahu untuk menangis saja di rumah, tapi lupakan uang mereka. Nah, orang-orang Rusia memang menangis, tapi mereka melakukannya dengan cara yang sangat aneh. Pendiri Wildberries, Tatiana Kim, menyatakan bahwa perusahaan sedang mempertimbangkan kemungkinan kompensasi bagi para penjual yang kehilangan barang dagangannya. Tentu saja itu terdengar mulia, tapi ada satu hal. 2 minggu sebelum serangan, pada 7 Juli, syarat dan ketentuan terbaru Wildberries mulai berlaku. Dan menurut penawaran baru ini, perusahaan membebaskan diri dari tanggung jawab atas kehilangan barang akibat serangan drone, roket, dan amunisi lainnya. Ngomong-ngomong, kalau saja ada sesuatu yang konsisten di Rusia, saya rasa perusahaan Wildberries bisa saja dituntut secara pidana. Tahu kenapa? Karena ketika mereka memberlakukan syarat baru ini, mereka dengan cara seperti itu mendiskreditkan tentara Rusia. Artinya, perusahaan sama sekali tidak percaya bahwa perusahaan Rusia, tentara Rusia, bisa melindungi mereka dari serangan drone, roket, dan amunisi Ukraina lainnya. Dan perusahaan yang sama sekali tidak percaya pada tentara Rusia menuliskan dalam penawaran bahwa mereka tidak akan memberikan kompensasi apapun untuk hal itu. Ini adalah bentuk mendiskreditkan tentara Rusia. Artinya, mereka sejak awal sudah meragukan efektivitasnya. Dan omong-omong, itu memang keputusan yang tepat. Jadi, hanya 2 minggu sebelum gudang-gudang itu berubah menjadi abu, Marketplace diam-diam mengubah aturan agar mereka tidak perlu membayar barang-barang yang terbakar akibat serangan drone. Kebetulan, tentu saja tidak. Namun di balik pernyataan mulia dari Tatiana Kim itu, tersembunyi sikap sinis yang digunakan orang Rusia untuk menipu sesama warga negaranya sendiri. Wildberries sudah mulai bertingkah cukup aneh. Di akun pribadi para penjual, laporan stok barang itu tiba-tiba menghilang. Laporan tentang sisa stok barang yang berada di gudang yang terbakar pun hilang. Dan justru, laporan-laporan inilah satu-satunya hal yang memberi harapan kepada para penjual untuk mendapatkan kompensasi apapun. Seperti yang Anda pahami, tanpa data, tanpa laporan, tidak ada bukti bahwa barang Anda benar-benar ada di sana. Jika tidak ada laporan stok, berarti barang itu memang tidak ada di gudang. Sudah, menurut dokumen, di gudang yang terbakar itu memang tidak ada apa-apa. Dan tidak jelas kenapa orang-orang Rusia itu sekarang menangis di media sosial. Dan satu lagi, di Krasnodar, setelah serangan, Dinas Rospotrebnadzor wilayah merekomendasikan warga untuk jarang keluar rumah dan menggunakan respirator karena kebakaran di gudang. Jadi, penduduk kota berpenduduk 1 juta duduk di rumah dan bernapas melalui masker karena logistik di dekat mereka terbakar. Dan bayangkan saja apa yang ada di gudang-gudang itu. Tapi saya yakin di sana bisa saja ada bertonton plastik dan bahan kimia. Dan ini dia puncaknya, lihatlah supaya di akhir kalian bisa sedikit tersenyum. Sementara gudang Wildberries terbakar dengan indah, sementara orang Rusia mengeluh di media sosial, Vladimir Putin mengadakan rapat darurat. Tentu saja, bukan untuk memikirkan rakyat Rusia, tidak. Dilihat dari kronologi resmi harinya, Vladimir Putin sibuk dengan urusan kenegaraan yang penting. Hari ini dia memberi selamat kepada Gassmanov dan Aifman atas ulang tahun mereka. Sekarang yang utama, mengapa Ukraina sampai membakar gudang-gudang Wildberries? Di sini saya tidak mengandalkan dugaan saya sendiri, melainkan pernyataan langsung dan penilaian para ahli. Mari kita mulai dari posisi resmi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengonfirmasi serangan terhadap fasilitas marketplace tersebut dan menyebutnya sebagai sanksi jarak jauh. Dan Presiden Ukraina juga menjelaskan makna militernya. Pusat logistik digunakan, saya kutip, untuk memasok suku cadang drone, peralatan navigasi, dan perlengkapan bagi tentara Rusia. Jadi, ini bukan gudang sipil seperti yang sedang digembar-gemborkan oleh propaganda Rusia saat ini. Tidak, ini adalah bagian dari rantai pasokan militer. Dan sepertinya orang Rusia sudah lupa, jadi saya akan mengingatkan mereka. Pada 25 Juni, Volodymyr Zelensky menyetujui operasi pengaruh selama 40 hari untuk Dinas Keamanan Ukraina dengan tujuan mencapai penghentian perang.
Intinya, selama 40 hari, drone akan digunakan untuk membakar. Cukup membakar Rusia agar orang-orang Rusia yang liar itu akhirnya mulai menyadari apa yang sebenarnya telah mereka lakukan, kemana mereka mencampuri, dan siapa yang telah mereka ganggu. Orang-orang Chechnya juga sudah pernah bilang, seperti yang dikatakan oleh Zohar Dudayev, jangan ganggu orang Ukraina, kalau tidak, akibatnya akan sangat berat dan kalian akan menyesalinya untuk waktu yang lama. Tapi mereka tidak mendengarkan. Dan sekarang sedang berlangsung kampanye selama 40 hari untuk memaksa orang-orang Rusia itu agar mereka mulai menyadari sesuatu. Jika kita lihat apa yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir, ini adalah pembakaran sistematis kilang minyak, depot minyak, pusat logistik, pelabuhan, pabrik, dan sebagainya. Maka gambaran besarnya pun menjadi jelas dengan sendirinya. Jadi intinya adalah perubahan pendekatan. Angkatan bersenjata Ukraina tidak hanya menghancurkan target-target tertentu, tetapi juga seluruh jalur pasokan tentara Rusia. Jadi bukan hanya satu gudang, tapi kemampuan musuh untuk mengirimkan apapun ke para tentaranya. Dan hari ini Bloomberg menulis, perluasan serangan Ukraina terhadap pusat logistik Rusia, jika ini bukan aksi satu kali, tetapi menjadi operasi yang sistematis, jelas akan membawa dampak negatif jangka panjang bagi ekonomi Rusia. Inilah jawabannya mengapa Kremlin merasa gugup. Karena kilang minyak masih bisa dicoba untuk diperbaiki dalam beberapa bulan. Bensin tentu saja masih bisa diminta dari Kazakhstan sambil berlutut memohon. Dan ketika seluruh logistik hancur, pada dasarnya seluruh ekonomi konsumen langsung ikut hancur. Barang tidak ada, barang tidak sampai, para penjual bangkrut, harga naik, inflasi melonjak, kepercayaan bisnis langsung anjlok. Dan semua ini terjadi di tengah krisis bahan bakar yang sudah ada, runtuhnya industri pengolahan minyak, dan antrean di SPBU. Ngomong-ngomong soal kepercayaan bisnis, ada juga berita menarik di sini. Berita terbaru hari ini berbunyi seperti ini. Laporan terakhir menunjukkan bahwa modal secara drastis keluar dari Rusia. Bisnis dengan panik berusaha menarik aset mereka keluar dari Rusia. Dan ini adalah indikator paling jujur bahwa bisnis tidak melihat adanya prospek untuk terus beroperasi di Rusia yang semakin barbar. Dan di akhir acara ada beberapa berita lagi, seperti kata pepatah sebagai hidangan penutup. Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal Dan Kane dalam sidang di Senat menyampaikan berita menarik. F-16 Ukraina untuk pertama kalinya menembak jatuh pesawat tempur Rusia dalam pertempuran udara. Kutipan langsung darinya. Baru-baru ini kami menyaksikan pertempuran udara pertama di mana F-16 Ukraina menembak jatuh pesawat tempur Rusia. Selama beberapa tahun terakhir, berkat dukungan dari banyak mitra, Ukraina telah secara signifikan memperkuat sistem pertahanan berlapisnya. Dia juga mencatat bahwa kemampuan Ukraina untuk memperluas pertahanan berlapis telah meningkat pesat, mulai dari kemampuan darat ke udara hingga udara ke udara, dan secara khusus memuji kinerja basis industri Ukraina. Ini, saya tekankan, adalah pertempuran udara pertama yang dikonfirmasi, di mana F-16 kita berhasil menembak jatuh pesawat tempur Rusia. Ini berarti bahwa sekarang orang Rusia akan lebih berhati-hati mendekati garis depan. Dan berita kedua, supaya di akhir bisa sedikit mengangkat suasana hati kalian. Belum genap sehari sejak penunjukan Mikhail Dropatov sebagai Panglima baru Angkatan Bersenjata Ukraina, Kementerian Dalam Negeri Rusia langsung memasukkannya ke dalam daftar pencarian orang. Sepertinya Putin begitu ketakutan sampai-sampai dia bilang, segera masukkan dia ke dalam daftar pencarian orang. Jadi, logika orang Rusia, jenius dalam tanda kutip, dan begini bunyinya. Kami tidak bisa mengalahkannya, maksudnya Dropatov, di medan perang. Tapi kami bisa memasukkannya ke dalam daftar pencarian dan mengumumkan kepada orang Rusia bahwa dia adalah teroris paling berbahaya di dunia. Nah, supaya rakyat Rusia benar-benar percaya bahwa mereka sedang berperang melawan Nazi. Dan inilah Dromatov, Nazi utama. Jadi semacam pembenaran untuk perang yang mereka lakukan. Saya ingatkan, Dromatov adalah komandan BMP yang pada Mei 2014 menerobos barikade di Mariupol, mengevakuasi orang-orang dari kepungan Izvarino, dan menggagalkan serangan Rusia ke Kharkiv. Pernyataan pertamanya setelah diangkat sangat singkat. Dia berkata, saya akan bekerja dengan menghormati orang lain. Dan mantan Menteri Pertahanan Fedorov menyebut penunjukannya sebagai harapan baru dalam perjuangan orang-orang merdeka. Nah, di sini saya ingin mencatat bahwa apa yang disebut Komite Investigasi Federasi Rusia mengklaim bahwa pada tahun 2017 dan 2019 di bawah komando Dropati,
lebih dari 70 serangan terhadap permukiman penduduk telah dilakukan di republik-republik fiktif DNR dan LNR. Tapi memang setelah itu saya ingatkan sejak tahun 2022. Mikhail Dropati telah membunuh saya rasa puluhan ribu tentara Rusia yang sampai sekarang belum ditemukan, yang akhirnya membusuk di tanah suci Ukraina. Tapi tentara-tentara Rusia itu sepertinya tidak dipedulikan oleh Putin. Tidak, Dropati justru masuk daftar pencarian orang karena kejahatan yang katanya dilakukan di republik-republik yang tidak ada, yang hanya dibuat-buat oleh Putin. Nah, tentang mereka dia pikirkan, tapi soal tentara Rusia yang membusuk di tanah Ukraina, Putin sama sekali tidak peduli pada mereka. Ya ampun, ribuan lebih atau ribuan kurang, apa bedanya? Kesimpulannya, drone Ukraina terus menghancurkan logistik musuh. Setelah Elektrostal dan Kotovsk, gudang Wildberries di Krasnodar dan Nevinomisk juga terbakar. Sekitar 350.000 meter persegi gudang hangus terbakar. Kerugiannya melebihi anggaran tahunan 53 wilayah Rusia. Para penjual kehilangan hingga 170 miliar rubel. Dan Wildberries dengan cerdik mengubah syarat dan ketentuan 2 minggu sebelum serangan agar tidak membayar siapapun untuk apapun. Orang-orang Krasnodar memakai respirator, sementara modal keluar dari Rusia. Secara keseluruhan, operasi pasukan pertahanan Ukraina terus berlanjut. Di sini, saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.